Kali ini kita kedatangan TV Android dari Panasonic dengan ukuran layar 55 inch. Seperti yang semua kita tahu kalau Panasonic itu merupakan salah satu brand elektronik terbesar yang terkenal dengan kualitasnya. Nah, sekarang di sebelah gua ini udah ada TV dari Panasonic. Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita masuk intro. Oke guys, sebelum lanjut gua mau ingetin lagi nih ke kalian yang nonton tapi belum subscribe, mending di subscribe dulu yuk sekarang. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar elektronik yang bakal terus kita update di channel ini. Oke guys, FYI, TV dari Panasonic dengan tipe LX650 ini itu dibanderol sekitar 8 jutaan. Buat ukuran TV 55 inch ini bisa dibilang TV yang mahal sih dibandingkan dengan kompetitornya. Gua jadi penasaran apa sih yang dikasih sama Panasonic sampai berani ngasih harga segitu. Oke, mari kita bahas dari segi desain TV ininya dulu ya. Dari desainnya ini bisa dibilang udah bezel-less ya. Jadi bisa nayangin visual yang lebih luas dan tentunya terkesan lebih minimalis juga. TV ini bisa kalian taruh di dinding atau di meja seperti ini. Yang kita lihat untuk kakinya ini berbentuk V dan bahannya udah pakai aluminium ya. Ini bisa dibilang keunggulan dari TV ini karena rata-rata brand lain dengan ukuran 55 inch masih menggunakan kaki plastik yang menurut gua kurang kokoh dibandingkan dengan bahan aluminium. Dengan dimensi ukuran panjang sekitar 123,6 cm dan tinggi sekitar 77,1 cm, TV ini kalau dilihat-lihat cukup elegan. Kesannya kayak lebih premium gitu. Oke guys, kita beralih ke bagian depan dari TV Panasonic ini. Kalau kita lihat-lihat di bagian bawahnya ini terdapat sebuah lampu indikator yang cukup menonjol. Dan di bawah kiri dan kanannya juga terdapat speaker yang nanti akan kita coba untuk hasil audionya. Lalu ada juga yang gua suka dari TV ini karena port dan kabel powernya ini sudah terpisah. Jadi udah gak menyatu lagi. Untuk dayanya TV ini sebesar 140 watt. Yang gua suka dari penempatan port atau kabel powernya ini karena itu bisa mempermudah kita buat colok menyolok ya. Portnya juga udah cukup lengkap nih. Ada USB 2.0 dan 3.0. Kemudian kabelan, antena digital audio out, 3 HDMI yang salah satunya udah ARC, lalu headphone dan AV-in. Sementara kalau kita pindah ke bagian belakang ada VESA dengan ukuran 30 cm kali 30 cm. Semisalnya kalian mau taruh TV ini di bracket ya. Oke guys, sekarang kita akan beralih ke remote controlnya ini. Di remote controlnya ini kita masih menggunakan baterai dengan tipe A3. Menurut gua buat remote TV-nya ini juga cukup kegedean ya. Nggak simple dan nggak nyaman buat digenggam. Kalian bisa bayangin nih gedenya dipegang sama tangan cowok yang telapaknya cukup gede. Gimana kalau dipegang sama cewek ya? Pasti nggak akan nyaman banget karena tentunya buat mencet-mencet tombol jadi susah. Dari desainnya ini bisa dibilang ini seperti remote jadul yang cuman ditambahin shortcut aplikasi biar kalian bisa langsung buka aplikasinya di TV ini. Jadi kelebihan dari remote gede gini mungkin ya kalau kalian lupa naro atau keselip di kursi, nah kalian akan lebih mudah buat nemuinnya ya. Lalu di remote-nya ini juga sudah ada fitur Google Assistant karena TV ini belum memiliki fitur handsfree. Jujur gue sih biasa aja ya sama remote-nya, tapi balik lagi sih sesuai dengan selera kalian masing-masing.
Oke guys, mari kita beralih ke layarnya. Untuk TV Panasonic ini dibekali dengan resolusi layar 4K. Tapi untuk teknologi layar yang digunakan masih LED ya, belum menggunakan QLED. Walaupun begitu, layarnya masih kelihatan dan tajam berkat adanya HDR Bright Panel Plus. Fitur ini bisa menghasilkan gambar yang lebih tajam dan cerah pada ruangan yang terang. Jadi, semisalnya di rumah kalian banyak jendela, kalian masih bisa melihat visual dari TV ini tanpa refleksi yang berlebih. Mungkin ini cara Panasonic karena TV ini gak punya auto brightness yang bisa mengatur kecerahan sesuai dengan kondisi ruangan. Sekarang gua lagi putar konten YouTube. Bisa kalian lihat buat hasil layar dari pandangan gua ini menghasilkan gambar yang begitu bagus ya. Natural, saturasi, kontras, dan gelap terangnya terlihat cukup jelas. Mungkin karena ada fitur 4K Studio Engine yang bisa menghasilkan gambar lebih jernih dan sinematik sehingga membawakan suasana dari kontennya ya. Terus dibantu fitur Hexachrome Drive yang bikin tampilan warna jadi lebih akurat juga. Terus kita juga bisa sesuai nih mode gambarnya dengan konten yang mau kalian tonton. Ada mode standar, dinamis, film, olahraga, game, dan settingan pribadi. Nah, buat settingan pribadi ini bisa kalian atur sendiri sesuai dengan selera kalian. Sekarang gue penasaran nih sama kualitas audio dari TV Panasonic LX650 ini. Untuk audionya sendiri ada dua di bagian bawah dan masing-masing memiliki konsumsi daya sekitar 10 watt. Kemudian ada mode suaranya juga yang bisa kalian gunain. Ada standar, speedy, musik, stadium, dan user. Nah, buat mode user ini kalian bisa atur sesuai selera. Karena gua gak terlalu ngerti, jadi gua gak ubah-ubah ya guys. Selain itu, di TV ini juga sudah surround audio yang lebih enak lagi suaranya kalau kalian aktifin. Efeknya jadi 360 derajat. Jadi kalau misalnya kalian nonton di samping, suara yang keluar tetap sama rasanya kayak pas kalian nonton di depan TV ini. Terus selain itu, misalnya kalian lagi gabut nih, cuma mau dengerin musik doang, TV ini juga bisa kalian matiin tapi cuman layarnya aja. Lalu buat audionya masih bisa tetap keluar. Nah, supaya lebih enak lagi dan menggelegar, suara yang dihasilin kalian juga bisa pakai speaker tambahan. Lalu, salah satu hal yang menarik menurut gua di bagian pengaturan suara ada di menu. Ini ada pilihan suara yang bakal keluar berdasarkan penempatan TV-nya di bawah atau di atas. Jadi kalau misalkan kalian taruh pakai kaki penumpang seperti ini, kalian bisa pilih keluar dari bawah. Sedangkan kalau kalian pasang di dinding menggunakan bracket, kalian bisa pilih mode bracket. Jadi suara yang keluar seakan-akan sumbernya itu dari belakang guys. Dan menurut gua ini perbedaannya cukup terasa sih. Lalu ada fitur lainnya dari Panasonic yang cukup menarik, yaitu audio link. Jadi kalian bisa menggunakan TV ini sebagai speaker eksternal. Caranya cukup mudah. Misalnya kalian dengerin musik di smartphone, kalian tinggal sambungin aja nih smartphone-nya ke TV Panasonic ini. Selain audio link, kalian juga bisa menggunakan Bluetooth ya buat smartphone supaya jadi lebih mudah. Ditanya worth it atau enggak, menurut gua kalau berdasarkan fiturnya yang lengkap, TV ini worth it sih buat dibeli.
Tapi kalau soal harga bisa dibilang kurang bersahabat bagi gua. Kalian udah lihat sendiri kan gimana kualitas gambar dan audionya, terus juga fitur-fiturnya yang tersedia. Jadi balik lagi sih dengan referensi kalian masing-masing ya. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe ya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi yang bakal terus kita update di channel ini. Kalau kalian punya rekomendasi seputar elektronik yang mau kita bahas di channel ini, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Satu lagi, follow juga media sosial kita di TikTok dan Instagram, yaitu @hielectronic.id. Gua Rifki, see you in the next video and ciao.